Pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafah tuna itu, yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Ustadz Nuruddin, yang dimana Ustadz Nuruddin ini adalah Ustadz yang kemarin itu pernah berdialog ataupun berdebat dengan Guru Gembul. Nah teman-teman, jadi Ustadz Nuruddin ini sudah lama ya, beliau ini sudah lama yaitu sering menyerang ya, yaitu Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Namun ketika diserang balik ya, ini malah merasa terzolimi. Dan bahkan ya teman-teman ya, di sini ada PBNU minta kaum Salafi hentikan tuduhan tak berdasar ke Ustadz Nuruddin. Lalu kemudian Muhammadiyah bela Ustadz Nuruddin, saling menjatuhkan bukan ajaran Islam. Jadi kompak ya teman-teman ya. Di sini ada Ustadz yang memposting ya teman-teman, yaitu di FB-nya Ustadz Abu Zakaria As-Sumatrani. Jadi beliau mengatakan bahwasanya padahal ya Ustadz ini ya, yaitu Ustadz Nuruddin, yang menuduh dan menjatuhkan Salafi sejak beberapa tahun yang lalu, giliran di counter attack langsung pada main drama, pelaku utama seolah-olah jadi korban. Nah, jadi playing victim ya teman-teman ya. Jadi Ustadz Nuruddin ini pernah mengatakan ya teman-teman ya, bahwasanya kalau disuruh untuk memilih antara Syiah ya dan Wahabi, katanya jadi dia lebih memilih menjadi Syiah ya teman-teman. Padahal ya teman-teman ya, Syiah ini yang ada di Indonesia ya maupun yang ada di negara-negara timur sana, mereka ini menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan mereka itu tidak mempercayai yang namanya Al-Quran itu 30 juz ya teman-teman. Katanya ada lagi, jadi Al-Qurannya itu lebih tebal gitu ya. Dan bahkan mereka ini ya memiliki yang namanya 12 imam ya. Jadi 12 imam itu adalah maksum semua teman-teman ya. Jadi kedudukannya itu sama seperti Rasulullah SAW. Jadi maksum ya teman-teman. Jadi nggak pernah salah gitu ya, nggak memiliki kesalahan. Dan mereka ini malah lebih mengagungkan yaitu ya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan Syiah ya teman-teman. Bahkan Syiah juga mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah ini adalah wanita pezina dan mengkafirkan. Tidak itu juga ya teman-teman, mengkafirkan yaitu sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Ya di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat Utsman bin Affan. Lalu kemudian kalau sahabat Ali mereka agung-agungkan, bahkan yaitu ada Syiah yang mengatakan Ali itu adalah nabi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ajarannya ini sangat ya sesat ya teman-teman ya. Dan mereka juga mengkafirkan yaitu Sunni ya. Sunni, ahlu sunnah itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, kenapa ya Ustadz Nuruddin ini malah lebih ya, kalau disuruh dua pilihan antara Syiah dan Wahabi, maka Ustadz Nuruddin ini adalah memilih Syiah. Jelas-jelas Ustadz Nuruddin ini malah lebih berbahaya ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bahasan kita yaitu mengenai Bang Heri Pras dengan Ustadz Nuruddin. Ada hal yang menarik untuk dibahas dari Bang Heri Pras dengan Ustadz Nuruddin ya. Jadi Bang Heri Pras ini membongkar tulisan lamanya Ustadz Nuruddin yang ternyata Ustadz Nuruddin ini lebih memilih jadi Syiah ketimbang jadi Salafi Wahabi katanya. Ya kalau disuruh pilih antara dua hal itu ya, pilih mana nih, Syiah atau Salafi? Katanya lebih milih jadi Syiah. Sebenarnya haknya Ustadz Nuruddin ya, jika memang lebih memilih Syiah ketimbang Wahabi. Bahkan haknya Ustadz Nuruddin juga kalau mau murtad misalnya kan, la ikraha fid din. Oh ya mohon maaf ya, bahasa Arab saya itu tidak sebagus bahasa Arabnya Ustadz Nuruddin. Jadi jangan diprotes nih, karena pendidikan saya tidak setinggi dengan Ustadz Nuruddin. Nah kembali ke pembahasannya, nggak ada paksaan Ustadz Nuruddin ini mau jadi Syiah atau mau jadi Salafi, terserah Ustadz Nuruddin aja. Cuman kalau Ustadz Nuruddin ini menarasikan seolah-olah Syiah ini lebih baik, seolah-olah mau menormalisasi Syiah di Indonesia, jangan salahkan kami mengkritisi, mencegah narasi Anda, karena kami tidak ingin pemahaman Syiah dianggap normal di Indonesia, bahkan beredar luas di Indonesia. Oke, kita akan simak dulu aja video dari Bang Heri Pras. Nanti kita akan simak juga video bantahan dari Ustadz Nuruddin ya. Kita simak dulu video berikut ini. Ini diposting oleh Bang Udin pada tanggal 22 Mei 2021, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah
memilih teman-teman, memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi teman-teman. Dan di sini sangat parah teman-teman kalau kita membaca ini sampai selesai. Parah teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan. Orang Syiah Mang Udin mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Nah, jadi salah satu sebab katanya Ustadz Nuruddin ini lebih memilih Syiah ketimbang Salafi karena katanya orang Syiah ini tidak suka mengkafir-kafirkan, sedangkan orang-orang Salafi katanya suka mengkafir-kafirkan. Tapi ini ada fakta video yang dipaparkan oleh Bang Heri Pras, coba kita lihat nih. Oh iya teman-teman ya, saya juga banyak membahas ya yang video-video yang dulu itu tentang terkait masalah ya orang-orang Syiah Rafidhah ini, yang dimana mereka itu mengkafirkan Sunni ya, kita ini Ahlus Sunnah itu dikafirkan yaitu oleh orang-orang Syiah, bahkan ya pokoknya direndahkan lah, dibilang itu ya guguk lah dan lain-lain, pokoknya ya gak pantas lah kalau seorang ustadz ini malah memilih yaitu Syiah. La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana ya sekolah tinggi-tinggi malah seperti ini? Nah itulah jawabannya ya. Aneh kan? Aneh. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. اللي هيبقوا الصحابة عندهم كافر ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما يلعن يعني أنت ما حبيت أبا بكر ما حبيته أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. Ya, seburuk-buruknya pandangan Anda terhadap Salafi, tidak ada satupun orang Salafi yang berani mengkafirkan istri Rasulullah. Tidak ada satupun orang Salafi yang berani mengkafirkan sahabat Rasulullah. Itu camkan baik-baik ya. Coba kita simak lagi videonya ini. Bahkan orang-orang Syiah itu mengkafirkan istri Rasulullah di dalam sholatnya, di dalam doa sholat ketika kunut diucapkan itu doa-doa kafir kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah ya. Astagfirullahaladzim. Coba kita simak ya klarifikasi dari Ustadz Nuruddin ya. Itu tulisan sebetulnya saya tulis waktu saya jadi mahasiswa dulu, senang-senangnya baca buku, baca aliran-aliran. Saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, dikit. Syiah masih mending daripada Salafi. Katanya Syiah itu berpikirnya lebih baik lah gitu ya. Kalau orang-orang Salafi itu jumud, suka mengkafirkan, padahal kita tahu siapa kelompok yang berani mengkafirkan istri Rasulullah dan para sahabat. Bukan dari kalangan orang Salafi, teman-teman. Dikit pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya, sesama muslim itu. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Nah. Lebih kasar mana dengan kata-katanya orang Syiah? عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. Jelas ya, lebih kasar kata-katanya orang Syiah. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafah tuna itu. Masya Allah. Diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Pak Nuruddin yang tercerdas, yang bahasa Arabnya wah luar biasa, Anda memuji-muji Syiah, mengatakan Syiah itu lebih baik daripada Salafi karena di Syiah itu ada tokoh Bakir Sadr yang ilmu filsafatnya luar biasa. Saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafah tuna itu. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Pak Nuruddin yang tercerdas nih ya, coba dengar. Kalau Anda mau menilai Syiah itu jangan lihat satu tokoh, tapi lihat Syiah pada umumnya itu seperti apa pemahamannya, bagaimana perilakunya orang-orang Syiah secara umum. Hanya ada di orang Syiah zina dilegalkan dengan alasan nikah mut'ah. صراحة الرجال ما إذا أتزوج أي وحدة لأن من لما أتزوج ما في مشكلة.
Hanya ada di Syiah Al-Quran dianggap kurang. Hanya ada di Syiah ajaran memaki-maki para sahabat, memaki istri Rasulullah dianggap ibadah. Seburuk-buruknya orang Salafi, nggak ada yang seperti itu, yang separah orang Syiah. Seburuk-buruknya orang Salafi yang Anda anggap keras, yang Anda anggap jumut ya, tidak ada satupun orang Salafi yang berani mencaci maki istri Rasulullah, mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang, masih perlu ditambahin lagi. Tidak ada satupun orang Salafi yang berani melegalkan zina dengan dalih nikah mut'ah. Jadi harusnya lihat Syiah secara umum, jangan lihat satu tokoh filsafat yang ada di Syiah, karena kamu juga suka filsafat, akhirnya mengatakan, oh nggak apa-apa Syiah ini lebih baik daripada Salafi. Oh, itu bukan cara berpikir orang-orang terpelajar, itu cara berpikir SDM rendah kalau begitu cara berpikirnya. Coba kita lihat lagi nih videonya. Dan ini tulisan saya tulis sebagai bentuk kritik sama orang-orang Salafi Wahabi itu. Cara berpikirnya yang jumud, yang gampang menyalahkan sesama muslim, vulgar pula kosakatanya. Dan itu ada di kitab-kitab ulama mereka, dan kita juga membaca. Gitu ya. Sementara saya ketika membaca orang Syiah, biasa nih, mantik, logika, kalam, filsafat, kaya sekali. Dari tadi saya dengar filsafat aja terus. Sampai karena di Syiah ada tokoh filsafat, ya, katanya Bakir Sadar itu namanya, lebih memilih Syiah daripada Salafi katanya. Astagfirullah. Ya, pendidikan saya tidak setinggi Ustadz Nuruddin ya, bahasa Arab saya tidak sebagus Ustadz Nuruddin, tapi alhamdulillah, nah, Allah memberikan hidayah kepada saya, pengetahuan kepada saya bahwa ajaran Syiah ini bahaya, ajaran Syiah ini sesat, menyimpang. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak memaksa Ustadz Nuruddin untuk menjadi Salafi, enggak. Mau jadi Syiah, mau jadi apapun, ya terserah Ustadz Nuruddin. Cuman kalau narasi Ustadz Nuruddin ini seolah-olah menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia, ya kita nggak bisa diamkan itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu ya, ketika diserang balik ya, ketika dijelaskan malah ya merasa terzolimi dan bahkan mendapat dukungan yaitu dari ormas terbesar ya teman-teman ya, yaitu dari Muhammadiyah dan PBNU. Jadi ini katanya ya kaum Salafi hentikan ya untuk ya menuduh-nuduh Ustadz Nuruddin, menyerang Ustadz Nuruddin, padahal sejak dari dulu ya Ustadz Nuruddin ini selalu menyerang Salafi. Ketika diserang balik ya merasa paling terzolimi, jadi playing victim ya teman-teman. Jadi tentang terkait masalah Syiah ini ajarannya, ya Allah ya, kok masih ada orang yang membenarkan yaitu ajaran Syiah ini. Jadi seakan-akan orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini mendapat nafas ya teman-teman ya, nafas pembaharuan ya. Jadi ada yang mendukung ya bahwasanya ya ada orang di kalangan Sunni yang membenarkan ajaran yaitu orang-orang Syiah. La haula wala quwata illa billah. Jadi nggak jauh beda ya teman-teman ya dengan Habib-Habib ya, seperti Habib Ali Al-Jufri ya dari Ba'lawi itu. Ya mereka ini kan bergandengan dengan Syiah ya. Lalu kemudian ada ya teman-teman ya, yaitu apa namanya perkumpulan dulu itu yang ada di CES-nya, orang-orang Sufi dan orang-orang Syiah itu bersatu, yang katanya itu apa mengeluarkan yaitu mengeluarkan Salafi Wahabi ini sebagai ahlu sunnah ya teman-teman. Nggak apa-apa. Tapi ya kita lihat ya prakteknya bagaimana mereka itu yang mengaku-ngaku ahlu sunnah ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.